Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan selangkah lagi dapatkan Mario Gila pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Pada musim panas mendatang, Gila hampir dipastikan akan meninggalkan Lazio karena kontraknya akan berakhir pada musim panas 2027. Ibu kota jelas tidak ingin kehilangannya secara cuma-cuma, sehingga menjualnya pada musim panas kali ini dinilai merupakan kesempatan terakhir untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Calciomercato.com melaporkan bahwa Iglitare dan Lazio sedang dalam tahap pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir, yang tampaknya sekarang sudah sangat dekat dengan Don Deal terkait transfer Gila. Masih dibutuhkan beberapa detail kecil terkait transfer ini, tetapi hampir bisa dipastikan Gila akan bergabung dengan Diavolo. Kesepakatan transfer ini diyakini mencapai nilai sebesar 25 juta euro, yang berarti Lazio akan mengantongi 12,5 juta euro karena Real Madrid akan menerima 50% dari biaya transfer tersebut. Kecuali ada perubahan dari sikap sang pemain atau ada tawaran besar lainnya, mantan bek Real Madrid Castilla itu juga akan berada di Milanello pada musim panas mendatang. AC Milano Allegri siap kembali ke formasi 352 dan tampaknya lini serang akan tanpa striker murni lagi menurut sebuah laporan. Diavolo terlihat seperti tim yang tidak bisa bermain bola dengan baik setelah perubahan formasi menjadi 4-3-3 saat mereka dilumah 3 gol tanpa balas di San Siro. Di sekarang tampaknya pelatih Allegri akan kembali ke formasi 3 back dan berharap performa tim dapat kembali membaik seperti paruh pertama musim ini. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Allegri akan kembali menggunakan formasi paruh pertama dengan mengandalkan duel Christian Pulisic dan Rafael Leao pada lini depan. Memang performa keduanya sedang menurun musim ini, tetapi tampaknya ini mungkin akan menjadi kesempatan terakhir untuk keduanya. Mereka berdua belum menunjukkan performa gemilang per tahun 2026 ini, tetapi masih ada harapan untuk keduanya kembali mengamankan peran sentral. Jika mereka bisa bermain baik hingga akhir musim nanti, maka kualifikasi Liga Champions musim depan bisa menjadi lebih nyata. AC Milan siap hambar beberapa bintang yang akan dijual Al Hilal pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Dalam beberapa hari terakhir, muncul rumor yang mengatakan bahwa PIF siap menurunkan investasi mereka di dunia sepak bola seperti pada Newcastle United. The Guardian melaporkan bahwa dana LIV Golf telah ditarik dan beberapa klub di Saudi Pro League sekarang mulai khawatir terkait masa depan keuangan mereka. Calciomercato.com melaporkan bahwa PIF telah menjual saham mereka di Al Hilal. Hal ini tidak lepas dari situasi hutang yang signifikan, jadi hal ini membuat mereka bisa menjual beberapa bintang pada musim panas mendatang demi menyeimbangkan neraca keuangan. Nama pertama adalah Sergej Milinkovic-Savic yang akan menjadi sangat menarik baik bagi Milan maupun Iglitare. Datangan gelandang Serbia itu jelas akan sangat meningkatkan kualitas lini tengah serta dia mampu membawa kreativitas yang sangat baik dalam hal serangan tim Massimiliano Allegri. Kemudian ada Kalidou Koulibaly juga akan sangat menarik. Dia memiliki pengalaman mengesankan di Serie A bersama Napoli. Akhir dan yang paling dinantikan, Theo Hernandez. Pemain Prancis itu tidak pernah berniat meninggalkan Rossoneri dan tampaknya masih ada peluang sang bek untuk kembali ke rumahnya di Milano. AC Milan siap bersaing dengan Juventus untuk kapten Marseille ini pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Mercato dari Prancis melaporkan bahwa Diavolo juga terlibat dalam perlombaan untuk menandatangani bek Argentina milik Marseille yaitu Leo Balerdi. Tengah itu sangat diminati oleh banyak tim dan kepindahannya ke Italia terlihat sangat mungkin terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Foto Juve melaporkan bahwa saat ini Rossoneri dan Bianconeri menjadi dua tim terdepan yang sangat berminat kepada Balerdi. Namun sejauh ini tampaknya Milan dinilai memiliki peluang yang lebih baik daripada tim Zebra itu. Marseille telah meminta setidaknya 30 juta euro bagi siapapun yang menginginkan bek tengah mereka dan jelas itu nominal yang cukup tinggi bagi kedua klub. Tapi Juve diyakini hanya akan mengajukan tawaran konkret jika tim Prancis bersedia menurunkan tuntutan harga, sedangkan tim Allegri tampaknya siap bernegosiasi meskipun harganya cukup tinggi. Adrien Rabiot telah menolak tawaran luar biasa dari Arab Saudi menurut sebuah laporan. Dalam beberapa musim terakhir, gelar Mr. Reliable telah berpindah ke beberapa pemain di dalam skuad Diavolo. Baru-baru ini Christian Pulisic cukup dipuja-puja setelah penampilan luar biasanya pada paruh pertama. Sebelum sekarang dia mengalami momen inkonsistensi sejak dimulainya tahun 2026. Sekarang nama Rabiot masuk ke dalam daftar perbincangan karena kehadirannya dinilai telah mengubah wajah tim dengan cukup signifikan dalam 1 tahun terakhir. Pemain Prancis itu dinilai
dinilai sangat penting. Lihat dari bagaimana dia sangat diandalkan oleh Massimiliano Allegri dan bahkan sang pelatih sangat menginginkannya pada musim panas lalu. Sekarang Nicolo Sciarra berbicara tentang mantan gelandang Juventus itu yang ternyata memiliki tawaran super megah pada musim dingin lalu dengan menuliskan, Adrien Rabiot telah didekati oleh klub Arab Saudi. Ada tawaran besar, kontrak 3 tahun dan gaji yang luar biasa untuk mencoba meyakinkannya untuk bergabung dengan Saudi Pro League. Tetapi gelandang Prancis itu menolak karena dia sangat puas dengan AC Milan dan ingin bertahan, tulisnya. Atalanta dipastikan akan mengembalikan Yunus Musa kepada AC Milan setelah tidak terkesan dengannya menurut sebuah laporan. Pada musim panas lalu, Milan sangat ingin melepas Musa, tetapi hingga hari-hari terakhir bursa transfer cukup sulit menemukan peminat untuknya. Atalanta pun akhirnya datang dan mendapatkan gelandang Amerika Serikat itu dengan status pinjaman. Diavolo tetap melepasnya meskipun pada saat itu Ardon Jazari alami cedera parah. Di Bergamo, dia terus-menerus mendapatkan masa-masa sulit dan bahkan kepindahannya ke sana secara permanen mulai diragukan. Sekarang salah satu akun Reddit dengan username r_AC Milan mengutip Fabrizio Romano yang mengkonfirmasi kembali Musa ke Milanello pada musim panas kali ini. Berikut komentar sang jurnalis. Yunus Musa akan kembali ke AC Milan pada bulan Juni. Atalanta tidak berniat untuk menggunakan opsi untuk membelinya. Klub diharapkan mencari klub baru untuk gelandang Amerika Serikat itu, tulisnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan siap menantang tim elit Premier League demi mendapatkan Ousmane Diomande dari Sporting CP menurut sebuah laporan. Nicolo Sciarra melaporkan bahwa beberapa bek telah dihubungkan kepada Diavolo dalam beberapa hari terakhir dan tampaknya Milan serius dekati salah satu dari mereka. Dia adalah bek muda milik Sporting CP yaitu Diomande yang telah menjadi andalan di lini belakang tim Portugal musim ini. Bek asal Pantai Gading itu sangat diminati oleh klub, baik kemampuannya saat ini hingga potensi besar dalam perkembangannya di masa depan. Dia 22 tahun itu sebelumnya telah menarik minat dari Crystal Palace dan sekarang raksasa Inggris mulai menelponnya. Beberapa tim elit IPL sedang memantau bek setinggi 1,9 meter itu, tetapi Sporting telah menetapkan label harga sebesar 50 juta euro untuk bek muda mereka itu. Namun ini jelas akan menjadi tembok besar bagi Rossoneri, tetapi laporan tersebut menyatakan klub tetap akan mencoba mengeksplorasi peluang untuk mendapatkannya. AC Milan hadapi persaingan dari Juventus dan Barcelona untuk bek Bayer Leverkusen menurut sebuah laporan. RVC Stupinan yang diproyeksi sebagai bek kiri baru untuk Milan pada musim panas kemarin, tetapi performanya belum mampu memenuhi ekspektasi. Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa Diavolo sedang bergerak untuk membawa pulang Theo Hernandez, tetapi sekarang kembali muncul nama lain yang dikaitkan dengan mereka. Football mengutip Sport dari Spanyol yang melaporkan bahwa alih-alih membawa pulang Theo, nama Alex Grimaldo adalah target Milan saat ini. Kontrak pemain Spanyol itu akan berakhir pada musim panas 2027 dan dia bisa tersedia hanya dengan 12 juta euro. Beberapa tim telah dikaitkan dengan sang bek seperti Barcelona yang dipandang sebagai pemimpin dalam perburuan kali ini, tetapi klub-klub lain seperti Juventus dan Rossoneri juga dilaporkan telah ikut terlibat. Tidak ada indikasi apakah keputusan tentang masa depannya akan dibuat sebelum Piala Dunia, tetapi ini jelas merupakan nama menarik untuk diburu oleh Milan. Setelah pulih dari cedera horor, Ruben Loftus-Cheek jelaskan tentang performa AC Milan dan bantuan dari Massimiliano Allegri. Ruben alami cedera kepala yang horor dalam beberapa waktu terakhir, tetapi sekarang dia telah fit dan membagikan pengalamannya dalam sebuah wawancara bersama Serie A. Berikut beberapa komentar gelandang Rossoneri itu disampaikan melalui Milan Press. Itu tabrakan yang bisa saja terjadi. Kami berdua mengejar bola. Corvi kemudian mengirimi saya pesan setelah pertandingan. Saya menghargainya. Saya mengatakan kepadanya hal seperti ini bisa saja terjadi. Yang terburuklah berakhir dan sekarang saya bahagia. Saya bebas dari rasa sakit dan saya bisa makan secara normal. Hati sangat mendorong kami. Apa yang kami minta di awal musim sudah jelas. Kami tidak selalu bisa mencapai tujuan kami. Dia suka bermain, tetapi dia tahu bagaimana memberi tekanan pada kami jika diperlukan. Kami memiliki hubungan saling menghormati dan di atas segalanya kami berdua ingin menang. Sayangnya saya tidak terlalu konsisten musim ini, bermain di posisi yang berbeda, jadi Anda harus selalu siap untuk mengubah pendekatan Anda tergantung pada peran Anda. Saya terbiasa dengan banyak peran ini. Atribut fisik saya membantu dan saya ingin membantu tim ini. Tujuan pribadi saya adalah lebih kolektif daripada apapun. Tujuan pribadi tidak berarti banyak jika Anda tidak mencapai tujuan kelompok. Kami perlu fokus sekarang pada pertandingan yang tersisa dan melihat di mana kami berakhir nanti, ungkapnya.